Pasti setiap hari lo pakai aplikasi kan? Entah itu aplikasi di HP, website, desktop, ataupun game. Iya cuy, sebenarnya game itu masuk kategori aplikasi karena game itu perangkat lunak. Baru tahu kan game itu aplikasi? Tapi lo tau gak sih gimana cara kerjanya aplikasi ini bisa nampilin data-data yang lo punya? Kayak nama, tanggal lahir, foto, orderan, banyak lah pokoknya. Nah, jadi contoh sederhananya aplikasi itu ibarat kayak sebuah restoran. Lo sebagai pelanggan cuman bisa lihat menu, pesan makanan, terus dapat makanan yang lo mau. Tapi di balik layar ada banyak banget proses yang terjadi. Mulai dari order, pengecekan bahan makanan, proses masak, sampai akhirnya makanan itu ada di meja lo. Aplikasi itu punya dua bagian utama, yaitu front end dan back end. Front end itu sesuatu hal yang berkaitan dengan visual yang bisa lo interaksi kayak tampilan aplikasi, tombol-tombol, gambar-gambar, banyak lah pokoknya. Kalau back end, itu kayak otaknya aplikasi. Meskipun gak bisa lo lihat, tapi semua pengolahan data bakal diproses di sana. Untuk saling berkomunikasi antara front end dan back end, mereka butuh yang namanya API, alias Application Programming Interface. API ini ibarat jembatan yang ngehubungin antara front end dan back end lah. Dan yang terakhir itu database. Database itu semacam gudang penyimpanan data gitu, yang fungsinya untuk menyimpan data-data pengguna. Analoginya kayak gini, lo lagi di restoran nih, terus milih menu makanan. Setelah milih, ntar pelayan bakal ngirim pesanan lo ke koki. Front end tuh ibarat menu-menu makanan yang bisa lo pilih di restoran. Pelayan ini berperan sebagai API untuk menjembatani antara lo sama koki. Nah, koki ini sebagai back end yang masak semua pesanan lo sampai siap dihidangkan. Sebelum masak, koki tar bakal ngecek ke gudang bahan makanan. Gudang bahan makanan ini ibarat database gitu, tempat di mana semua bahan makanan disimpan. Setelah koki ngecek, kalau bahan-bahan makanan masih ada, tar koki bakal mulai masak. Ketika makanan lo udah jadi, koki bakal ngasih tahu pelayan kalau masakannya udah ready. Nanti pelayan ini bakalan anterin makanannya ke meja lo. Kalau bahan masakannya udah habis, nanti koki bakal ngasih tahu ke pelayan kalau menu ini tuh nggak tersedia karena bahan masakannya tuh udah habis. Nah, nanti pelayan ini bakal ngasih tahu lo kalau menu ini udah habis. Contoh simpelnya kalau di aplikasi tuh gini. Misal lo klik tombol login. Nanti data login kayak email dan password itu bakal dikirim ke backend. Backend bakal ngecek di database apakah datanya udah sesuai atau belum. Kalau udah sesuai, lo bakal diarahin ke halaman profile. Kalau gak sesuai, ntar bakalan ada pesan error, ngasih tahu alasan kenapa nggak bisa login. Proses interaksi front end ke back end tuh cepet banget, bisa sampai per sekian milidetik lah. Kalau prosesnya ringan, kayak login tadi. Kalau prosesnya yang berat, ya pasti bakal memakan waktu lama. Secara general, proses ini tuh berlaku ya untuk semua jenis aplikasi, mau itu game ataupun bukan. Cuman kalau proses real time atau secara langsung kayak chattingan gitu, itu beda lagi caranya. Kalau real time, itu ibarat kayak lo teleponan aja gitu sama doi, sekali telepon langsung bisa terjalin hubungan dua arah. Jadi sekarang jembatannya diganti pakai ruangan. Karena sekarang front end dan back end nongkrong bareng di situ, di satu ruangan sambil ngobrol. Jadi gitu sih gimana cara kerjanya aplikasi. Ini penjelasan secara general ya. Kalau untuk case-case yang secara spesifik itu beda-beda gimana fungsi aplikasinya. Ya, gue rasa cukup segitu dulu. Semoga bisa dipahami ya. Tambahin aja di kolom komentar kalau misalnya ada yang kurang dari penjelasan yang gue jelasin. Like video ini kalau lu suka, dislike aja kalau nggak suka. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Subscribe ya guys ya. Please banget ini mah. Biar kucing gue seneng gitu. Udah dipencet. Nah, kan jadi senyum dia. Kasih.